Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin, amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah kajian berkah bagi IKADI, kita berjumpa kembali di acara IKADI kerjasama dengan Lembaga Manajemen Infak Lasnas LMI. Kita akan mengkaji tentang kitab Tazkiyatun Nafas yang akan diasuh oleh Ustadz Haji Ahmad Al-Faizin. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan sehat, kenikmatan iman, sehingga kita bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tak lupa kami dari IKADI Sidoarjo selalu mengingatkan jaga kondisi, jaga stamina agar kita terhindar dari virus COVID-19. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID segera dihilangkan di muka bumi dan kita bisa hidup normal kembali ya. Kita kajian offline seperti yang dulu pernah kita lakukan. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa bisa mencontoh semaksimal mungkin apa yang beliau sabdakan. Marilah kita buka kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sempurnanya kajian kita, mari kita membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz Faizin, sudah siap nggih? Insyaallah. Minta tolong ininya hostnya. Siap. Kopinya sudah disiapkan Ustaz ya? Alhamdulillah ini kopi hitam kental ya. Oke, para jamaah, monggo sambil ngopi kita mendengarkan Ustaz Faizin. Oke, waktu datang kami persilakan Ustaz. Tafadhol. Ya. Terima kasih Ustaz Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أنزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza si'ta sahla. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal kibri wal hasadi wal riya'i was sum'ati wal ujubi wa tahhir qulubana min kulli amradil qulubi kulliha. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, seluruh pemirsa ya, partisipan pengajian Berkah Pagi IKADI yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita bisa ya mengawali hari-hari kita dengan ya penuh pengabdian kepada Allah. Ada yang mungkin sudah bangun ya tadi pagi jam 3, kemudian memulai hari ini dengan qiyamul lail ya. Membaca Al-Quran ya, sholat subuh berjamaah, berzikir kepada Allah ya. Alhamdulillah, semua ini adalah anugerah ya, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa karunia-Nya, tanpa anugerahnya, tanpa pertolongannya, kita tidak bisa melakukan itu. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tidak ada ya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin, kalau kita menyadari betul bahwa apapun yang kita lakukan termasuk ibadah dan ketaatan itu semata-mata merupakan karunia dan anugerah Allah, maka tidak ada tempat bagi kita kemudian untuk membanggakan diri kita ya. I'jabul mar'i bi nafsihi. Kemudian tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri kita. Karena tidak ada apa-apanya kita ini di hadapan manusia dan di hadapan Allah tanpa karunia, tanpa anugerah, tanpa kasih sayang, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu ketika ada seseorang yang sudah menginjak tua ya. Umur sekitar 70-an tahun. Kemudian beliau ini diuji oleh Allah dengan sakit. Karena sakit itu ya, dia harus dibantu dengan ventilator ya, kemudian
dibantu dengan oksigen, karena dia gagal nafas. Habis beberapa hari perawatan, kemudian orang ini sembuh. Dia datang ke bagian keuangan, ke bagian administrasi, dia melihat kwitansi yang ditunjukkan. Puluhan juta, bahkan ratusan juta biaya yang harus dibayar. Melihat itu dia menangis. Kemudian orang yang di sampingnya bertanya, kenapa Bapak menangis? Apakah biayanya terlalu mahal kemudian Bapak tidak bisa membayar? Enggak. Saya menangis bukan karena biaya rumah sakit yang mahal ini, bukan. Saya menangis karena ternyata selama ini saya tidak menyadari betapa besar rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Baru beberapa hari saya membeli oksigen. Ya. Dari rumah sakit ini harganya jutaan. Sementara saya hampir 70 tahun menghirup oksigen yang sudah disediakan oleh Allah, dan itu saya tidak bayar. Gratis. Kalau seumpama itu ada bil, ada tagihan, ya, oksigen yang saya hirup sehari-hari selama 70 tahun itu berapa miliar saya harus bayar? Dia menangis, sudah sekalian. Dia menangis karena selama ini dia tidak menyadari betapa besar nikmat yang telah dia terima dari Allah yang berupa oksigen itu. Nah, ini baru oksigen. Belum yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita senantiasa menumbuhkan kesadaran kita, senantiasa menumbuhkan, ya, bagaimana kita bisa senantiasa bersyukur dengan hal-hal yang kecil, ya, yang ada pada diri kita, yang kadang-kadang kita melupakan itu. Jangan terlalu tegang-tegang ya, Ustadz Nugroho. Ini Ustadz Sate Tongseng terlalu tegang ya. Jadi subhanallah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sungguh luar biasa ya nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah yang kadang-kadang tidak kita sadari. Baru ya kita ini diuji oleh Allah dengan diambil sedikit kenikmatan yang ada pada diri kita, misalnya diberi sakit. Itu kita ini seakan-akan sudah menghadapi bencana yang besar. Sehingga kita ini kehilangan sumber-sumber kebahagiaan. Padahal sumber-sumber kebahagiaan itu sangat banyak. Dan sumber-sumber kebahagiaan itu adalah rasa syukur kita kepada Allah terhadap semua kenikmatan, sekecil apapun kenikmatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga ya, kalau kita tidak menyadari akan hakikat itu ya, bahwa semua yang kita miliki ya, semua yang bisa kita lakukan termasuk ibadah-ibadah itu hakikatnya adalah dari Allah. Ilmu yang kita miliki, ya, harta yang kita punyai, fisik, ya, ketampanan, kecantikan ya, yang ada pada diri kita, keluarga kita, anak kita, semua itu adalah dari Allah dan titipan Allah. Ini yang harus kita sadari. Termasuk bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya, itu merupakan anugerah, karunia dan
kasih sayang Allah. Oleh sebab itu, kenapa ya? Kenapa sifat-sifat ya kesombongan itu masih juga bercokol pada diri kita? Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, kita mencoba ya mengkaji, mendalami masalah penyakit hati yang satu ini, yaitu sombong. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari ya, sudah mengkaji sifat-sifat manusia yang itu bisa menjadi pintu-pintu masuknya setan, ya ada ghadab, marah, ada hasad, ya iri hati, dengki. Nah, hari ini coba kita melihat sifat kesombongan itu. Apa sebenarnya kesombongan itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Qala rajulun, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Qala, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas." Jadi dari hadis ini bisa difahami, ya, bisa disimpulkan bahwa kesombongan itu adalah batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ada salah satu sahabat yang kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ya, ada seseorang yang suka menggunakan atau memakai baju yang bagus, ya, sandal bagus. Apakah itu termasuk kesombongan ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan." Jadi kalau di antara kita ada yang suka menggunakan baju yang bagus, ya, kemudian sendal atau sepatu, kemudian arloji yang bagus, ya. Nah, ini tidak termasuk dalam kategori kesombongan, ya. Karena kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Tetapi kalau berlebihan itu untuk apa, sudah sekalian, ya? Misalnya arloji, ya. Kan arloji itu fungsinya kan untuk melihat waktu, ya. Sekarang jam berapa, ya? Oh, sudah waktunya sholat, ya. Jadi kalau fungsinya sudah terpenuhi, itu sebenarnya sudah tidak ada masalah. Tapi kalau arlojinya mahal, ya, beli arloji sampai 100 juta, ya, kadang-kadang kan ada itu arloji yang 500 juta, kemudian kalau pakai itu selalu tampakkan, ya, bahkan kalau foto selfie itu arlojinya yang ya lebih ditonjolkan, nah kemudian di post itu, ya, di share di Facebook. Nah, ini enggak tahu itu, ya, maksudnya apa gitu kan. Nah, ini tentu akan berbeda. Tapi kalau ya pengen pakaian bagus, pakai sepatu, ya, pakai arloji, ya, untuk keindahan, ya, menghargai dirinya sendiri, ya, karena dia harus berkumpul orang banyak, ya mungkin ya wajar. Tapi kalau misalnya sampai berlebihan, ya tentu kita harus empati, ya, kepada saudara-saudara kita yang lain. Untuk apa beli arloji yang sampai ratusan juta, padahal saudara-saudara kita yang lain mungkin dia kesulitan. Jadi intinya, saudara sekalian,
ketika ada sifat-sifat yang melekat dalam hati kita, ya sifat-sifat seperti ini kita harus berhati-hati. Kita melakukan kesalahan, ya kemudian istri kita ya mengingatkan, ya Mas ini enggak boleh, salah ini, seharusnya begini gitu kan. Kemudian kita marah-marah gitu kan. Kita tolak itu apa yang disampaikan istrinya, padahal itu kebenaran. Ya. Jangan-jangan kita sudah sombong. Kenapa? Karena kita ini merasa pemimpin di rumah itu gitu kan. Loh, istri ini kan kawula wingking gitu ya, dianggap nanti dia ilmunya, pengalamannya karena sering di rumah ya, dianggap lebih rendah. Kemudian ketika dia menasihati kepada kita, kemudian kita tolak ya. Nah, ini jangan-jangan ada kesombongan. Ketika kita di kantor ya, merasa kita ini atasan, kemudian masukan itu ya, dan masukan itu benar ya, berasal dari bawahan kita, bahkan mungkin dari mohon maaf ya, OB ya, office boy, kita kemudian menolaknya ya, mentang-mentang kita merasa lebih tinggi status kita, merasa lebih tinggi pendidikan kita, jabatan kita, ilmu kita. Nah, ini bisa jadi juga sebuah kesombongan. Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi ada yang satu adalah menolak kebenaran ya, karena kita menganggap bahwa mungkin kebenaran itu datangnya dari orang yang kita anggap ya tadi ya lebih rendah ilmunya, ya lebih rendah status sosialnya, dan kedua ini merendahkan orang lain. Waktu hari raya ya teman-teman sekalian, itu kan sudah biasa ya kita silaturahim ya, unjung-unjung ya, untuk saling memaafkan. Terus terang teman-teman sekalian, setiap hari raya itu saat unjung itu saya sering berpikir begini. Kenapa ketika kita unjung-unjung itu ya seringkali kita ini justru menunggu. Atau toh kalau kita unjung-unjung itu kadang-kadang kita pilihi. Nah ini. Jangan-jangan kita berpikir seharusnya dia yang harus datang ke tempat saya. Nah, ini. Atau kita memilih ya orang-orang tertentu yang kita kunjungi. Wah, saya tak ke sini aja karena dia adalah begini, begini, begini. Nah, sementara mungkin di samping rumah kita itu ada tetangga kita yang karena mungkin ya dari status sosialnya rendah dan lain-lain kita kemudian mengabaikan. Nah, ini jangan-jangan ada perasaan di dalam hati dan jiwa kita ya bahwa kita ini merendahkan. Mungkin tanpa kita sadari ya. Sehingga ya mohon maaf kemarin hari raya kemarin saya bilang sama keluarga, mari kita kunjungi terlebih dahulu orang-orang yang kita anggap ya atau orang-orang yang secara ekonomi, secara status sosial itu memang kurang beruntung. Nah, kita kunjungi dulu. Ini salah satu ya. Jadi memang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-kibru ya kesombongan ini ya penyakit ya sebenarnya ini naluri ya. Setiap orang tentu punya kecenderungan itu, tapi bagaimana kita mengendalikan ya, mengenali sifat-sifat itu di dalam diri kita. Tentu saudara-saudara sekalian sudah sering kita ya sampaikan dan mungkin sudah sering kita dengar bahwa kesombongan yang terjadi di dunia ini ya, justru di langit itu adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis ya, dilakukan iblis ya. Apa penyebabnya ya?
kemarin juga sudah kita sudah sampaikan, karena dia merasa lebih mulia, ya, karena dia merasa lebih banyak ibadahnya, ya. Jadi karena iblis itu, ya, dulunya mungkin sudah ribuan tahun, ya, dia ini berbuat kebaikan, ya, taat, sujud kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua, dia merasa lebih mulia dari sisi penciptaan. Nah, kemudian ada apa? Ada kesombongan, kemudian juga ada hasadnya. Jadi wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur. Ya. Wastakbaro, ya, istikbar, takabur, merasa lebih besar. Dan adalah ia termasuk golongan-golongan orang-orang orang kafir. Nah, ini berbahaya, saudara sekalian, bahwa kesombongan itu adalah warisan, ya, warisan dosa besar dari iblis. Kenapa bisa demikian? Nah, ini. Jadi ada dua hal tadi, ya. Dari sisi fisik, ya, dari sisi fisik dia merasa mulia, ya, karena dia diciptakan dari api. Yang kedua, dia ini merasa karena bagian dari malaikat, kalau kita baca dari ayat ini, ya, karena kan mukhotob, ya, orang yang atau yang diajak bicara oleh Allah ini kan malaikat, ya. Wa id qulna lil malaikati, ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Nah, di antara malaikat itu, ya, ternyata ada yang enggan, yang kemudian disebut dengan iblis. Jadi iblis ini bagian dari malaikat yang ingkar, gitu, ya. Nah, oleh sebab itu kesombongan itu bukan hanya nantinya, ya, penyebabnya bukan hanya fisik, bukan hanya karena hartanya yang banyak, ya, bukan karena kemuliaan nasab, bukan karena tingginya jabatan, bukan karena kepakaran dalam suatu ilmu saja, tapi banyaknya ibadah itu juga bisa atau berpotensi menjadikan seseorang ini sombong. Ya seperti iblis tadi. Misalnya begitu. Nah ini, saudara sekalian. Jadi setiap kelebihan yang dimiliki seseorang berpotensi menjadikannya dia sombong. Ya, harta, kemuliaan nasab, tingginya jabatan, kepakaran dalam suatu ilmu, banyaknya ibadah ini bisa berpotensi menjadikan seseorang itu sombong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Abdul Ali Al-Tontawi, ya, dalam kitabnya Qisas min Hayatil A'immah Al-Arba'ah, beliau mengisahkan kisah Imam Malik dan ulama yang congkak. Nah, jadi kepakaran dalam suatu ilmu ini bisa menjadikan seorang ini congkak, ya, ujub, dan sombong. Nah, ulama yang congkak itu satu ketika dia berceramah dalam sebuah masjid. Dengan gayanya, ya, dengan gayanya yang penuh dengan kecongkakan dan arogan itu, dia kemudian menawarkan kepada para jamaah untuk bertanya. Mari jamaah sekalian, silahkan bertanya. Apapun pertanyaan akan saya jawab dengan penuh percaya diri. Nah,
ulama ini tidak menyadari bahwa di antara para ulama, di antara para jamaah yang hadir dalam pengajiannya itu ada seorang ulama besar, yaitu Imam Hanafi. Sejenak kemudian Imam Hanafi ini angkat tangan, wahai Syekh. Ya. Dia mengajukan pertanyaan, wahai Syekh. Pertanyaannya sederhana sudah sekalian, ya. Dia hanya bertanya begini. Semut yang berbicara dengan Nabi Sulaiman itu berjenis kelamin apa? Jantan atau betina? Nah, gitu. Nah, jadi Imam Hanafi bertanya kepada ulama yang congkak itu, wahai Syekh, wahai Ustadz, ya, mohon dijelaskan, ya, semut yang berbicara dengan Nabi Sulaiman itu berjenis kelamin apa? Jantan atau betina? Nah, ternyata saudara sekalian dengan pertanyaan yang sederhana itu dia tidak bisa menjawab. Nah, kemudian Imam Hanafi menjelaskan. Ini para jamaah ini mesti mikir-mikir ya, batin ya. Kira-kira wedok lanang ya. Kan kalau kita mau ngecek itu kan kesulitan tuh semut itu. Mungkin yang ahli enggak tahu itu ahli apa itu Pak Nugroho yang bisa membedakan itu semut itu wedok atau lanang, cewek atau cowok. Sehingga ulama ini kesulitan. Nah, ternyata sederhana jawaban Imam Hanafi itu. Beliau menjelaskan bahwa semut yang berbicara kepada Nabi Sulaiman itu berjenis kelamin betina. Beliau menyebutkan ya di dalam salah satu ayat itu An-Naml ya 27 ayat 18 hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah. Nah, qalat namlatun. Jadi kelihatan di sini qalat namlatun. Ya ayuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum ya. Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Begitu tahu. Nah, kalau kita pernah belajar nahwu saudara sekalian ya kan ada qala ya untuk kata ganti dia misalnya laki-laki. Kalau qalat nah, ada tak ya. Ini berarti kembali ke fa'ilnya itu adalah hiya atau mu'annas. Jadi kalau nanti ada jamaah yang ditanya ya, semut yang berbicara dengan Nabi Sulaiman itu wedok atau lanang. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian bisa menjelaskan, oh wedok. Karena apa? Nah, fi'lul madinya wazannya ini atau bentuknya itu untuk mu'annas qalat namlatun. Ini salah satu bahwa setinggi apapun ilmu yang kita miliki tidak punya hak ya, tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri. Kenapa? Karena wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Sesungguhnya manusia itu diberi oleh Allah ilmu itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Meskipun dalam ukuran tertentu kita banyak seperti ulama-ulama kita ya, Imam Syafi'i, Hanafi ya, terus kemudian Imam Ghazali, Abu Hasan Al-Asy'ari itu kan ulama-ulama terkenal, tokoh-tokoh ya, ilmuwan ya, ulama, tapi ya tetap akan sedikit dibanding dengan ilmu Allah yang besar. Sehingga di dalam Quran surat Yusuf ya 76 kita ini diingatkan wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas tiap-tiap yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Ini dari sisi kepakaran ilmu. Nah, ini bisa menjadikan orang tadi ya sombong. Loh, dia itu mondok pirang tahun ya kan. Aku lho wis mondok
20 tahun ya. Saya sudah belajar ya dari SD, SMA, S1, S2, S3, profesor. Nah, ini berbahaya sudah sekarang. Tuh, dia harus mau dengar saya. Dia harus menghormati saya, wong saya ini profesor. Ini contoh ya, kepakaran dalam ilmu. Nah, banyaknya ibadah. Nah, ini hati-hati sekalian ya. Banyaknya ibadah. Tidak ada di tempat ini yang serajin saya sholat jamaahnya. Saya loh tiap sholat 5 waktu selalu tepat waktu ke masjid jamaah di sop depan. Nah, itu berbahaya. Ini bisa menimbulkan juga kesombongan. Sehingga menarik sekali di dalam salah satu makalah ya yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam ya. Beliau mengatakan maksiatun ya aurasat dzullan waftiqaron, atau dalam ungkapan yang lain ya wahtiqaron khairum min ta'atin aurasat aizan wastikbaron. Jadi kemaksiatan yang melahirkan kehinaan dan kerendahan hati atau diri ya, kerendahan hati di hadapan manusia dan kerendahan diri di hadapan Allah lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan dan pemuliaan diri. Ini saya sekalian. Jadi karena ibadah kita ya, karena ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah ini kadang-kadang kita ini merasa lebih mulia. Jangan-jangan kita juga mendikte Gusti Allah itu. Oh, ya Allah, saya ini kan sudah banyak qiyamul lail, saya sudah banyak duha, kok rezekiku seret ya Allah. Jangan-jangan kita juga mendikte Gusti Allah. Kalau terhadap manusia mungkin aku loh yang paling sregep nang masjid. Kok ono acara aku kok gak dipersilahkan duduk di depan. Nah, ini kadang-kadang bisa muncul gitu sekalian. Nah, oleh sebab itu seharusnya memang orang yang paling banyak ibadahnya itu harus paling banyak istighfarnya. Harus paling banyak istighfarnya. Karena apa? Karena bisikan-bisikan hati ya. Karena kecenderungan hati untuk dilihat, dipuji, dihargai, dimuliakan karena ibadah kita ini sangat besar. Sehingga orang-orang yang alim, yang alamah, az-zahid, ya, al-abid, orang yang paling banyak beribadah ini seharusnya memang harus lebih banyak istighfarnya kepada Allah. Nah, Syekh Ahmad Ibnu Athaillah dalam Al-Askandari dalam kitabnya itu beliau membuat sebuah analogi, ya, sebuah anekdot ya. Ada 2 orang ya. Ada 2 orang, satu ini orang yang soleh. Soleh dalam tanda kutip ya, dalam pandangannya sendiri ya. Dan ada orang yang banyak bermaksiat atau pendosa. Nah, 2 orang ini sama-sama pergi ke masjid. Ternyata sudah sekalian, setelah keluar dari masjid, ya, orang soleh itu sedang dalam perjalanan menuju ke api neraka yang abadi, sedang si pendosa sedang berjalan ke taman surga yang kekal. Kalau di sini ada yang namanya soleh atau saleh, mohon maaf ya, ini bukan nama tapi orang yang soleh gitu ya.
Ya, orang yang soleh, orang yang baik maksudnya gitu ya. Ya. Bukan namanya soleh atau saleh bukan ya. Nah, terhadap anekdot ini ya, Syekh Ibnu Zarruh ya. Nah, Syekh Ibnu Zarruh itu salah satu ya ulama yang mensarah kitab Al-Hikam ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang pernah ngaji Al-Hikam atau senang ya membaca Al-Hikam, nanti ada itu salah satu kitab ya. Sarah Al-Hikam Ibnu Athaillah yang diulas oleh Syekh Ahmad Zarruq ya. Itu ada dalam apa itu diterjemahkan dalam Indonesia, itu penerbitnya kalau tidak salah itu Kolam ya, penerbit Kolam itu. Beliau menjelaskan begini sekali. Jadi ketika orang yang soleh ini datang ke masjid, dia ini merasa ya dalam pandangan dirinya ini dia ini orang yang paling saleh ya, paling banyak ibadahnya, paling rajin dan lain-lain ya. Sehingga dia merasa mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah juga dia merasa orang yang baik, merasa. Tapi ya si pendosa ini dia penuh dengan kerendahan diri di hadapan Allah. Karena dia merasa banyak dosanya. Sehingga dia datang ke masjid untuk menghadap kepada Allah dengan harapan dia mendapat rahmat Allah. Diampuni segala dosanya dengan penuh penyesalan itu. Nah, rahmat Allah turun kepada si pendosa ini. Subhanallah, asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kelebihan-kelebihan yang kita miliki ini ya, memiliki potensi ya, pada diri seseorang untuk muncul dalam dirinya ya. Ijabun nafsi, ijabul mar'i bi nafsihi, dia ada muncul dalam dirinya apa ya, bangga atau takjub ya, kagum terhadap dirinya sendiri, kemudian muncul ya sikap sombong ya, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya, kesombongan ini ya dosa yang sangat besar ya, yang tentu kita semua harus belajar untuk menjauhinya ya, menjauhinya. Misalnya di dalam Quran surat Az-Zumar ini juga disebutkan, dikatakan kepada mereka ya, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu sedang kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Di dalam Quran surat Al-Isra 37 disebutkan ya, janganlah engkau berjalan di atas bumi ini dengan sombong ya, wala tamshi fil ardi maroha ya, karena sesungguhnya engkau sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali ya tidak pula engkau bisa mencapai tingginya gunung-gunung ya. Jadi sepandai apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sepopuler apapun kita ya, sebanyak ibadah apapun kita, ya paling gitu-gitu saja. Ya. Tidak bisa kita ini menembus bumi, terbang gitu kan. Sampai menembus bumi ke langit tidak bisa. Kita ya tidak sampai bisa tinggi setinggi gunung, paling ya tinggi kita berapa? 1,6 ya, 1,7 ya, segitu aja. 2 meter itu paling tinggi. Kecuali kalau kita bisa tingginya sampai gunung, kemudian kita bisa melihat orang-orang yang di bawah kita, misalnya ini sekalian. Itu artinya bahwa kesombongan ini memang salah satu sifat yang seharusnya ya kita jauhkan ya, kita sucikan, kita bersihkan dari hati dan jiwa kita.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, bagaimana supaya kita ini ya bisa mengobati penyakit kesombongan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar ya. Saudara sekalian, tentu setiap kita ini ingin memiliki hati yang bersih. Ya. Jadi setiap kita pasti tahu lah ya apa kekurangan yang ada di hati kita. Bisa difokuskan Ustaz gambarnya Ustaz. Seperti tadi. Oke. Kok hilang ini sih. Tiba-tiba menghilang nih. Oke. Full screen. Gimana Ustadz Nugroho ini supaya fokus ke gambar ini? Yang bawah Ustadz, gambar buku dibuka Ustadz. Sebelahnya zoom. Diklik. Saya ini ya. Jadi maka kita ya masing-masing kita harus berintrospeksi. Ya. Oh, saya ini mempunyai sifat kurang bagus apa ya kan gitu kan? Ketika kita melihat ya, contoh ya, ketika kita melihat tetangga atau saudara kita kok kita mendapat kenikmatan kok kita kurang suka. Oh, berarti ada hasad di hati kita. Misalnya. Kenapa ya kalau saya itu menerima nasihat dari orang lain ya? Kalau saya anggap orang itu secara keilmuan, secara status sosial, secara jabatan lebih rendah dari saya kok sulit untuk menerima. Ya, gitu. Kenapa saya kalau melihat orang yang lebih rendah dari saya kok cenderung untuk mengabaikan, meremehkan. Nah, ini kita bisa introspeksi ya dalam diri kita. Yang sederhana kalau ada tamu sudah sekalian ya, kalau ada tamu ya. Kalau tamu itu misalnya ya atasan kita ya. Orang yang lebih mulia ya, yang lebih tinggi statusnya, mungkin persiapan kita ini akan lebih baik. Dek, besok belikan buah ya. Dek, nah. Tapi kalau misalnya tamu kita orang biasa, apakah kita akan menyambutnya ya seperti tamu yang pertama tadi? Ya. Mungkin ya, mungkin kita melihat ya sikap seperti itu biasa. Tapi tetap kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita memang ada tadi perasaan tadi ya, ghamdunas ya, merendahkan orang. Sehingga karena ada sikap merendahkan itu, kemudian ada perbedaan sikap di dalam menyambut. Nah, oleh sebab itu ketika kita sudah oh iya, saya ada ini, maka pengobatannya itu adalah dengan lawannya. Kalau kesombongan adalah dengan ketawaduan, kerendah hatian. Kalau penyakit itu adalah kikir, maka dia ada kedermawanan. Kita paksa diri kita, hati kita untuk mudah untuk berinfak, bersedekah. Supaya untuk melawan namanya kekikiran tadi. Maka pertama kita ini harus kembali kepada hakikat kita bahwa sesungguhnya kita ini siapa, itu kan? Kita itu dari mana? Ini
ma'rifatun nas. Man arafa nafsahu arafa rabbahu tadi. Kita itu harus tahu diri kita itu siapa sih? Diri kita itu dari tanah ya. Kemudian dari setetes air yang hina menjadi segumpal darah, seongkok daging diberikan ruh, kemudian kita lahir ya. Dari tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa, ini dari mana hakikatnya gitu loh. Ini satu. Yang kedua ya, segala yang kita miliki ya, apapun itu adalah titipan. Ini yang harus kita pahami. Termasuk di dalam peribadatan kita. Itu semua adalah atas pertolongan Allah. Coba nanti teman-teman sekalian, Nugroho ini kalau kita pengen nanti ngirimkan materi-materi ini nanti gimana Nugroho supaya bisa yang hadir ini bisa dapat Nugroho ya dari awal kemarin. Bisa lihat di apa perlu satu bisa lihat di YouTube Ustaz, yang kedua bisa jenengan share di chat. Oke, nanti coba nanti tak share ke Nugroho, nanti Nugroho yang share ya. Bisa gitu mungkin ya. Atau dibuat grup tersendiri sehingga di grup itu kita post saja materi-materi yang kita miliki itu ya. Oh, okay. Cocok, bisa sih ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jadi, nah itu sudah sekalian. Jadi kalau tadi ya, kalau kita bisa ini itu dan lainnya itu semua karena Allah, sehingga tidak ada alasan. Karena ada juga di dalam hadis-hadis yang kita baca itu orang yang sudah berpuluh-puluh tahun beribadah tapi di akhir hayatnya ya karena kehendak dan iradah Allah itu dia bisa suul khotimah. Nah, ini saya sekalian, melatih ketawaduan. Ini ada saya juga membaca dalam salah satu syarah ya, syarah Al-Hikam di pasal 1 ya, ini tentang jadi min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Jadi tanda seseorang bergantung pada amal atau karyanya adalah bahwa dia akan cenderung pesimis atau kurang harapan manakala dia mengalami kegagalan atau terpleset. Ya karena dia merasa bahwa keberhasilan ilmu dan lain-lain itu dia merasa bahwa itu atas hasil usahanya sendiri gitu kan. Seperti Korun, padahal nah ada faktor X-nya tadi, pertolongan, anugerah dan dari Allah, sehingga kita perlu membangun the ethics of humility ya, the ethics of humility ya. Jadi etika rendah hati tadi, ketawaduan ya, etika ketawaduan. Jadi ini salah satu contoh ya yang diresepkan oleh Imam Ghazali ya di dalam nasihatnya. Bagaimana supaya kita ini bisa melatih kerendahan hatian satu, jelaskan ya. Jika berjumpa dengan anak-anak ya, anggaplah bahwa anak-anak tersebut lebih mulia daripada kita karena mereka belum banyak melakukan dosa. Nah, itu. Ketika bertemu dengan orang tua, dia sudah lama beribadah. Jadi melihat ya setiap kondisi itu dengan pandangan bahwa mereka anggaplah dia lebih mulia daripada kita karena mereka telah mempelajari dan mengetahui banyak ilmu. Keempat, jika melihat orang bodoh anggaplah mereka lebih mulia daripada kita. Karena apa? Karena mereka melakukan dosa dalam kondisi tidak tahu kebodohan, sedangkan kita melakukan dosa dalam keadaan tahu. Tentu dosanya jauh lebih besar dari orang yang melakukan dosa dan dia sebenarnya tahu. Ketika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia karena mungkin suatu hari nanti dia akan bertobat atas kesalahannya. Apabila bertemu orang yang belum ya, dapat hidayah Islam atau dia masih dalam kondisi kafir, ya, katakan dalam hati bahwa mungkin suatu hari nanti mereka akan mendapatkan hidayah dan memeluk Islam
sehingga segala dosa mereka akan diampuni oleh Allah. Sedangkan kita sendiri juga tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini ada waktunya tinggal 5 menit ya, Ustaz Nugroho ya. Saya ingin menyampaikan tentang penulis kitab ya sebelum ini, namanya Ibnu Jauzi ya, yang menulis Minhajul Qasidin ya. Kalau Mukhtasar Minhajul Qasidin kan Ibnu Qudamah, tapi sebelum Mukhtasar ini ada Minhajul Qasidin, itu ditulis oleh Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ini saudara sekalian, ini ulama yang luar biasa ya. Beliau ini terkenal dengan wa'idul ulama, ulama yang pandai memberi mauidhah ya, memberikan nasihat ya. Ketika dia berceramah itu puluhan ribu orang yang hadir. Dan banyak orang-orang yang hadir yang menjadi jamaahnya itu mendapat hidayah karena ceramahnya. Beliau menulis buku namanya Soidul Khotir. Soidun itu buruan, khotir itu sesuatu yang terlintas dalam hati. Soidul Khotir. Jadi segala sesuatu yang terlintas dalam hatinya itu beliau tulis. Ya, beliau tulis. Tapi sudah sekalian, satu ketika ya, ketika dia sedang ceramah di hadapan jamaah yang puluhan ribu itu, dia menangis sudah sekalian. Dia menangis. Dia mengatakan, "Kaifa idza najaha haula'i wa halaktu?" Bagaimana jika orang-orang yang ribuan itu yang menghadiri jamaah saya itu semua mendapat hidayah, ya, semua itu sukses masuk surga, wa halaktu, sementara saya itu hancur. Ini luar biasa sekali. Ini salah satu ketawaduan ya. Salah satu kerendahan hati ulama-ulama kita ya. Sehingga aina nahnu min akhlaqis salafis sholih, di manakah kita dibandingkan dengan akhlak para salafus sholih? Sekelas beliau ya, dia mengatakan kaifa idza najaha haula'i wa halaktu. Bagaimana jika semua orang yang menjadi jamaah saya, yang mengikuti pengajian saya, semua sukses masuk surga, sementara saya justru celaka dan masuk neraka. Dan satu ketika di hadapan para murid-muridnya, ya, dia berpesan, wahai murid-muridku, ya, jika nanti kalian ya, sudah masuk surga, sementara engkau tidak mendapatiku di surga, tolong cari saya. Tolong cari saya. Kalau engkau menemukan saya di neraka, doakan ya, doakan dan mohonkan kepada Allah. Ya Allah, Ibnu Jauzi dulu pernah mengajar saya ya Allah. Dia pernah menasihati saya, pernah membimbing saya ya Allah. Ketika dunia, angkatlah dia dari neraka, kumpulkan dia bersama saya di surga ya Allah. Begitu ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga satu pertanyaan, aina nahnu min akhlaqis salafis sholih? Di manakah kita dibandingkan akhlak para salaf sholih? Baru bisa ya ceramah sedikit-sedikit sudah merasa menjadi ustadz yang besar, sehingga seakan-akan berhak untuk dimuliakan, dihormati dan lain-lain. Mohon maaf Ustadz Nugroho, ini kelihatannya waktunya mepet sekali ya. Kalau mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya Ustadz Nugroho ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ada dua hal yang menurut saya yang kemarin itu yang saya sampaikan ini sebagai bentuk latihan, selalu mendoakan kebaikan terhadap siapapun yang kita temui. Saat kita berjalan dari rumah mendapatkan pemulung, kita doakan ya, mendapatkan orang yang suami istri berjalan, kita doakan, mendapatkan ada rumah yang mewah, kita doakan, mendapatkan
orang memakai mobil yang megah ya kita doakan. Itu satu ya, untuk menghilangkan tadi rasa hasad. Yang kedua yang hari ini adalah kita membangun sebuah kesadaran yang the ethic of humility ya, the ethic kerendah hatian, bahwa ketika kita bertemu dengan siapapun ya, kita harus dengan pandangan bahwa mereka lebih baik dari kita. Nah, tentu kita ingin bahwa kajian-kajian yang kita lakukan tiap hari ya, khususnya tazkiyah ini nanti bukan hanya sekedar kita belajar teori, tapi kita coba praktekkan, kita latih agar hadir atau muncul dalam diri kita ini hati-hati yang bersih ya. Ada proses pensucian diri kita. Itu saja Ustaz Nugroho. Jazakumullah. Saya kembalikan kepada Ustaz Nugroho. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada yang raise ini Ustaz dari Dr. Purna insya Allah ini. Tafadhol Dr. Purna. Mungkin pertanyaan satu saja ini Nugroho ya. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi Dr. Purna. Waduh, gimana ini kabarnya? Ini menarik sekali hari ini ya. Taujiat dari ulama-ulama dahulu. Yang sekarang ini ujiannya untuk kita kan ya cukup berat. Karena saat zaman medsos ini kan kita sepertinya diprovokasi untuk saling sombong-sombongan gitu. Di situ. Gimana caranya supaya kita ini bisa terhindar dari sombong-sombongan itu, karena kita tahu sombongan itu menggelincirkan seluruh amal yang sudah kita kerjakan itu. Iya betul. Ya gitu ya, mohon barangkali ada arahan-arahan atau apa supaya kita ini tidak terlalu tenggelam dalam bersombong-sombongan di medsos nih. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih nih Dr. Purna ini berpartisipasi. Ini saya agak kesulitan ini Ustaz Nugroho ini menjawab pertanyaan Dr. Purna ini. Ustaz saya ini. Iya dokter ya, ini memang dilema bagi kita dan ini memang persoalan ya. Tapi kalau menurut saya memang satu, terapi terhadap kesombongan ini memang pertama ini harus kita latih terus ya. Kita harus menyadari bahwa diri kita ini memang siapa sih kita ini, siapa Allah ini harus terus menerus, bahwa semua yang akan. Nah yang kedua memang ada satu hadis ya, at-takabbur ala mutakabbir sodaqoh ya. Jadi kesombongan atas orang yang sombong itu adalah sedekah. Jadi kalau terhadap orang yang sombong ya, apalagi orang yang sombong itu jelas-jelas ya dia itu memusuhi kita ya, musuh Islam ya. Tentu kita harus mengambil sikap yang proporsional ya. Harus kita sombongi juga. Kenapa? Agar dia ini tidak semakin semakin sombong ya. Saya pernah melihat ya satu dialog ya waktu itu Haikal Hasan ya, Ustadz Haikal Hasan dengan satu lawannya tentang Palestina. Nah orang ini ya, lawan bicara ini seakan-akan dia merasa dengan ilmunya itu dia sudah di atas angin gitu kan. Bahwa dia cerita bahwa Palestina itu gini-gini dan lain-lain. Nah ternyata Ustadz Haikal Hasan ini memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari itu. Dan dia ungkapkan itu dengan penuh percaya diri. Nah, akhirnya apa? Saya lihat lawan dialognya ini akhirnya ya berhenti atau tidak bisa apa-apa. Atau bungkam nggak bisa apa-apa karena memang ternyata ilmunya nggak seberapa gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu kita akan berusaha tetap proporsional dalam hal menanggapi tadi ya. Jadi kalau memang itu
kesombongan atas lawan-lawan istilahnya bicara kita yang notabene adalah selain Islam misalnya ya, atau orang-orang yang memang tidak suka atau memusuhi Islam, saya kira kesombongan itu juga perlu kita tampakkan dalam arti ingin membungkam ya, ingin membungkam atau untuk menjatuhkan kesombongan yang dilakukan oleh lawan bicara kita ya. Itu saja barangkali Pak Nugroho dan Dr. Purna ya. Nah, nanti kita bisa digali lagi lah bagaimana supaya kita bisa bersikap lebih arif ya, lebih bijaksana, lebih rendah hati di dalam pergulatan pemikiran ya, atau pergulatan politik di dalam media sosial ini. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Allah, luar biasa, Ustaz. Halus sekali ya setan masuk ke dalam hati kita ya, seakan-akan kita merasa paling benar sendiri. Ini yang paling sering terjadi, Ustaz, dan banyak fenomena di masyarakat, Ustaz. Ada satu masjid, kemudian tidak cocok, bikin masjid di sebelahnya. Ini luar biasa. Ini banyak sekali. Ini, Masya Allah. Jadi kalau kita sholat itu yang malu kita ya, bukan mereka. Yang kita ini yang mau sholat di situ malu ya. Sama adzannya, Allahu Akbarnya, komannya juga sama. Tapi Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita tercerahkan, kita terhindar dari rasa sombong yang benar-benar halus yang ditiupkan setan kepada diri kita. Luar biasa, Ustaz. Jazakallahu khair atas ilmunya. Para jamaah sekalian, sudah jam 6.37. Pemateri juga ini akan berangkat kerja, Mas Bapak di sini. Karena ini hari efektif. Saya perasaan kenal Ustaz Faiz ini bos ya. Jadi ini tolong tak apa-apa. Bos apa? Gini Nugroho tadi gimana? Nanti kita nge-share-nya, maksudnya apa mau dibuat grup tersendiri atau karena grup yang di sini kan tinggal kita post di grup itu sehingga teman-teman bisa ngakses ya. Di grupnya Jamaah IKD Ustaz. Jadi kita terpaksa saja. Jadi untuk materi-materi bahasa Arab, materi panjenengan, materinya Ustaz Agus Yunif, atau ada pertanyaan yang belum kita jawab di sini, mungkin secara melalui WA bisa, nanti jawabnya bisa monggo langsung ke Jabrin jenengan atau dengan pemateri yang sudah ada. Ya, alhamdulillah. Tadi malam IKD sudah melaksanakan kajian harmoni cinta, bagaimana cara kita menentukan menantu. Jadi mempersiapkan mantu-mantu yang akan kita calonkan kepada anak-anak kita, bagi yang sudah saatnya. Alhamdulillah dihadiri hampir 100 peserta. Insya Allah hari Jumat besok pada Isya ada kajian cinta juga, Ustaz. Ada kajian cinta juga. Ini khusus untuk para remaja yang mau menikah, pranikah. Bagaimana cara bergaul, bagaimana cara mensikapi pacaran. Nanti akan dihadirkan melalui nanti ini karena kemarin saya seharian di luar belum sempat share ke YouTube. Insya Allah segera saya share ke YouTube. Karena kalau share ke YouTube itu butuh wifi, butuh sinyal yang besar. Insya Allah segera saya upload. Semuanya saya upload ya. Terus insya Allah besok kita bertemu kembali di jam 6.45 dengan Ustaz Agus Yunif Anwaruddin. Kita membahas kitab At-Targhib wa Tarhib. Mudah-mudahan kita besok bisa hadir jam 6.45 jam 6.45. Kalau hari Senin Selasa jam 5.30. Hari Rabu Kamis jam 5.45. Mohon maaf, 5.45. Hari Jumat jam 5.30, hari Sabtu Ahad jam 5.30. Oke. Acara ini terselenggara atas kerjasama IKD Sidoarjo dengan Lembaga Manajemen Infak. Tafadhol Ustaz, mari kita sudahi. Monggo sebelum kita sudahi didoakan dulu Ustaz. Tafadhol.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kebaikan dan keberkahan pada sisa-sisa usia kami, ya Allah. Berikan kebaikan dan keberkahan pada pasangan hidup kami, ya Allah. Berikan kebaikan dan keberkahan kepada anak cucu kami, ya Allah. Berikan kebaikan dan keberkahan pada harta kami, ilmu kami, tempat tinggal kami, ya Allah, ya Allah. Sucikan hati kami, ya Allah, dari berbagai penyakit hati, ya Allah. Sucikan hati kami dari penyakit nifak, kesombongan, iri hati, ria, sum'ah, ujub, ya Allah. Bersihkan hati kami dari seluruh penyakit hati, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma 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 wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai host, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.